Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Asep Putra, Lisensi Promotor Stephen Brain, Palembang. Saya akan menjelaskan hasil tes Stephen Personality Genetic Sensing Introvert. Bagi Anda yang sudah tes Stephen dan hasilnya adalah Sensing Introvert, silakan disimak ya. Personality Genetic Sensing Introvert, mesin kecerdasannya sensing, dan drive-nya adalah introvert. Sensing introvert adalah orang yang dominan otaknya di kiri bawah, sedangkan introvert karena lapisannya dari dalam. Tipologi fisik sensing introvert, atletis besar atau cenderung bongsor. Dengan otot yang kuat dan berenergi, makanya anak sensing ini terlihat seperti banyak energinya, nggak habis-habis. Ada 10 ciri khas sensing introvert yang bisa diriset dengan psikometrik. Persisten, detail, recorder, disiplin, spirit, careful, ensiklopedik, workaholic, timeful, dan indifferent. Persisten, sensing introvert cenderung ulet, gigi, ngotot, penuh ambisi, dan pantang menyerah. Detail, artinya sensing introvert dia rinci dan mengurut. Selanjutnya, recorder, artinya senang merekam, mencatat, dan mengabadikan. Selanjutnya, sensing introvert orangnya disiplin, penurut, taat pada aturan atau prosedur. Kemudian, careful, yakni berhati-hati dalam hal melakukan sesuatu terlebih dahulu jika belum ada bukti aman atau belum pernah mengalaminya. Dan orangnya cermat. Kemudian, spirit, artinya energinya yang seolah tak habis-habis. Ensiklopedik, mengacu pada referensi atau kamus atau buku panduan. Workaholic, orangnya suka bekerja keras tanpa lelah, belum mau berhenti sebelum menghasilkan. Timeful, artinya memaksimalkan waktu yang diberikan, mampu mengerjakan sesuai jadwal atau deadline. Yang terakhir, indifferent, artinya acuh tak acuh, terkadang cuek terhadap lingkungan. Kelebihan dari tipe sensing introvert ini memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan mengingat yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan ingatan atau disebut MQ atau Memory Quotient. Tipe sensing introvert memiliki kelebihan yang otomatis berfungsi dalam cara kerjanya yang terbiasa efisien, memperlakukan pekerjaannya dengan output per input yang bagus. Pekerjaannya harus efisien. Cara membelanjakan pengeluaran begitu hemat, termasuk dalam berbagi pun. Tipe SI sangat hemat. Daripada disuruh berbagi terlalu besar, tipe SI memilih membantu dengan cara lain yang mengeluarkan tenaganya. Tipe ini lebih senang menolong orang dengan keuletannya. Chemistry sensing introvert sesungguhnya calon orang kaya karena memiliki chemistry terhadap harta. Hanya saja untuk mendapatkannya, tipe sensing introvert harus mengejar harta tersebut dengan keuletannya. Jika ingin berhasil meraih harta dengan baik, maka tipe SI harus mencari panggung untuk meningkatkan produktivitasnya. Peranan sensing introvert dengan fungsi otot yang kuat, mesin kecerdasan sensing lebih senang dengan jenis pekerjaan yang memerlukan keuletan. Tipe ini memiliki stamina yang lebih hebat dibandingkan dengan tipe lainnya. Kemudian digabungkan dengan kecerdasan yang berbasis panca indera, maka fungsi otot tersebut akan membuat tipe sensing menyukai pekerjaan berkeringat. Hal ini juga yang membuat tipe sensing memilih peran sebagai pemain yang berada di lapangan atau di panggung, dibandingkan dengan menjadi orang di belakang layar. Target dan harapan.
Berkat rajin dan tidak mudah lelah, tipe sensing memiliki jumlah koneksi hubungan sosial yang banyak. Jumlah relasi yang dikunjungi atau dihubungi tiap harinya lebih banyak dibandingkan tipe lain. Tipe sensing introvert memiliki target mendapatkan koneksi dari semua haluan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau menjual semua dagangan. Setelah menanam benih usaha di banyak tempat atau semua jerih payah yang telah dilakukannya, tipe sensing introvert berharap dapat panen memetik hasilnya. Arah merek sensing introvert. Pengulangan aktivitas yang konsisten mengakibatkan tipe sensing introvert memiliki merek yang menempel pada dirinya, yaitu sebagai orang yang sukses menghasilkan kuantitas yang besar. Merek tipe sensing introvert dikenal sebagai orang yang selalu berjaya memperbesar skala volume kinerjanya. Misalnya, jika memilih bisnis transportasi, tipe sensing introvert selalu berhasil memperbanyak penumpang. Jika ia menjadi ahli bahasa, maka jumlah pemendaharaan kata yang berhasil direkam jumlahnya begitu mengagumkan. Cara belajar. Seseorang dengan tipe sensing introvert, jika ingin memperbaiki cara belajarnya, maka lakukan dengan merekam pemendaharaan istilah atau kata-kata baru, atau vocab. Setiap istilah atau pelajaran diulang-ulang dengan membahasakan kembali dengan cara yang bervariasi. Selain itu, belajar menggunakan alat peraga juga penting karena menampakkan secara visual akan memperbanyak rekaman informasi yang menempel pada ingatan tipe sensing introvert. Bahkan alat peraga tersebut perlu dimainkan agar mendapatkan pengalaman tersendiri. Mencoba dan mengalami langsung merupakan proses belajar yang paling efektif bagi tipe sensing introvert. Bentuk-bentuk latihan yang mengulang merupakan cara yang sangat baik untuk memfungsikan myelin-nya. Semakin sering dilatih, semakin banyak myelin yang berkembang dan terbentuk. Kemahiran tipe ini akan semakin meningkat. Belajar sambil bergerak justru akan membuat tipe sensing menjadi lebih nyaman dan dapat memperpanjang masa belajar jika melakukannya sambil bergerak. Bagi tipe sensing introvert, cara yang paling jitu untuk membangkitkan motivasi untuk belajar dan bekerja yaitu jika diberi sparring atau teman berlatih yang sekaligus menjadi pesaingnya. Karena tipe ini sangat memerlukan tarikan nyata. Tipe sensing introvert tidak bisa dimotivasi dengan menggunakan pesaing imajiner, karena kecerdasan indrawinya hanya akan bekerja jika pesaingnya nyata. Semakin tipe ini ingin naik kelas, semakin tinggi pula level sparring yang mesti dihadirkan. Pilihan sekolah atau profesi untuk sensing introvert. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tipe sensing introvert sebaiknya diarahkan pada satu di antara 5 pilihan industri berikut ini, yaitu industri keuangan, bahasa, transportasi, perdagangan, dan hiburan. Selanjutnya, pilihan lain dari jurusan atau profesi yang sesuai untuk tipe SI sebagai berikut: ekonom, atlet, tentara, bisnis perhotelan, sejarawan, bankir, pertanahan, dokter, jurnalis, keartisan, manufacturing, pilot, pramugari, model, aktor atau artis, salesman, perkebunan, pertanian, peternakan, administrasi, sekretaris, pustakawan, operator, pegawai, penyanyi, pekerja pabrik, security, pelukis, naturalis, fotografer, kameramen, presenter, penari, pekerja lapangan dalam berbagai sektor, dan lain-lain. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi, patokan bagi tipe sensing introvert adalah mempertimbangkan 4 kata kunci, yaitu mengingat, otot, rajin, dan tergerak. Baik, itulah tadi penjelasan untuk hasil sensing introvert.
Jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan tulis di komentar. Nanti kita akan diskusi di komentar. Terima kasih.